Camera action. Halo semua, kembali bersama gue Jojo di channel T7J. Kali ini gue bakal ngebahas film zombie lagi nih yang berjudul World War Z. Film ini menceritakan seseorang yang berusaha menemukan vaksin untuk bertahan hidup dari penyebaran zombie yang berskala dunia. Penasaran kan? Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka di sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut, hidup keluarga bahagia dengan ayah, ibu, dan 2 orang anak yang cantik. Diceritakan, ayah keluarga tersebut bernama Gary Lane, yang adalah seorang mantan anggota PBB yang memiliki pangkat yang tinggi, tapi memilih untuk pensiun karena ingin lebih dekat dengan keluarganya. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet yang cukup parah. Saat macet, muncul kejadian janggal dengan banyak helikopter yang lewat. Gary lalu menyalakan radio. Di sana diberitakan ada penyakit rabies baru yang sudah menyebar ke 12 negara. Lalu seorang polisi lewat dan merusak spion mobil Gary. Gary pun keluar mobil untuk mengambil spion mobilnya. Tiba-tiba terjadi ledakan dan orang-orang mulai berlarian. Gary pun disuruh masuk ke mobilnya oleh petugas yang tidak lama setelah itu sebuah truk menabrak petugas dan semua mobil di depannya. Melihat jalan keluar, Gary segera mengikuti truk tersebut di belakangnya. Melihat kedua anak yang ketakutan, membuat Gary dan istrinya tidak fokus melihat ke depan, yang membuat mobil mereka tertabrak. Untungnya mereka semua masih selamat dari tabrakan tersebut. Di tempat mereka, keadaan sudah sangat kacau di mana orang berlari ke sana ke sini. Beberapa orang yang berlari di sana juga bertindak aneh dengan menggigit orang lain sampai mati. Lalu tidak lama setelah itu, orang yang tergigit itu pun bangun kembali dan berubah menjadi seperti orang yang menggigitnya. Kita menyebutnya sebagai zombie. Melihat kejadian itu, Gary bersama keluarganya segera kabur menggunakan mobil RV di sana dan berhasil keluar dari kota yang diperlihatkan sudah hancur. Di perjalanan, Gary menenangkan anaknya yang terkena asma karena kejadian yang terjadi. Tidak lama setelah itu, teman yang bernama Thierry menelponnya dan mengatakan akan menjemput ia dan keluarganya dengan helikopter karena Thierry membutuhkan bantuan Gary. Lalu Gary bersama keluarganya masuk kembali ke kota New Jersey untuk pergi ke supermarket untuk mencari obat asma untuk anaknya. Supermarket tersebut sudah diuting oleh banyak orang karena serangan zombie yang terjadi. Di sana mereka berhasil mendapatkan obat asma dan juga makanan yang dibutuhkan. Walaupun sempat adu tembak dengan beberapa orang di sana. Mereka berniat balik ke RV, tapi mobil tersebut juga sudah diambil orang. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen, menunggu helikopter Thierry sampai. Gary pun memberitahu Thierry posisi untuk menjemputnya. Thierry mengatakan kalau penjemputan Gary harus ditunda sampai besok pagi. Tidak bisa berbuat apa-apa, Gary dan keluarganya pun segera masuk ke apartemen, di mana zombie mengejarnya dari belakang. Untungnya mereka bertemu dengan keluarga di salah satu apartemen yang mengizinkan mereka menumpang di apartemennya. Karena perbuatan baik mereka, Gary mengajak keluarga tersebut untuk ikut dengannya pergi menggunakan helikopter. Tapi keluarga tersebut menolaknya. Dengan persiapan yang cukup, Gary dan keluarganya pun pergi ke atap apartemen tersebut. Mereka pun kembali dikejar-kejar oleh para zombie sampai ke atap. Gary yang hampir tergigit juga diselamatkan oleh Tommy, anak dari keluarga yang menolong Gary tadi. Saat di atap, Gary segera ke pinggir gedung dan bersiap melompat kalau ia berubah, karena tidak sengaja darah zombie masuk ke mulutnya. Untungnya ia baik-baik saja. Helikopter pun sampai tepat sebelum para zombie sampai ke atap. Lalu mereka dibawa ke kapal induk yang berada di tengah laut. Yang di sana juga ada banyak orang yang diselamatkan dari wabah zombie. Selain itu di sana, Thierry juga sudah menunggu kedatangan dari Gary. Keluarga Gary pun diberi makanan, minuman, dan tempat istirahat. Lalu Thierry membawa Gary ke pusat komando. Di sana ia mengatakan kalau presiden telah mati karena wabah tersebut. Thierry juga mengenalkan ahli virus dari Harvard bernama Dr. Fauci, yang menjadi harapan terakhir mereka dalam menemukan vaksin. Lalu datang kepala militer di sana dan meminta Gary untuk melindungi Dr. Fauci mencari vaksin. Awalnya Gary menolak,
Tapi kepala militer di sana mengancam kalau Gary tidak mau, maka Gary dan keluarganya akan dikeluarkan dari kapal tersebut. Gary pun menceritakan ke istrinya dan memberikan alat komunikasi agar mereka bisa saling kabar satu dengan yang lain. Setelah memberikan salam perpisahan ke anaknya dan juga Tommy, Gary pun berangkat bersama para militer dan Dr. Fazbear yang yakin akan menemukan vaksinnya. Yeah, we're gonna find something. Di kapal induk, karena kepenuhan orang dan kekurangan bahan makanan, beberapa penyelamat yang tidak memiliki kepentingan dipulangkan dari kapal induk, berpindah ke Gary dan krunya yang sampai di pangkalan militer Amerika di Korea Selatan, tempat mereka mendapatkan info awal dari penyebaran. Baru saja turun dari sana, mereka sudah dikagetkan dengan beberapa zombie yang mendatangi mereka. Dr. Fazbear yang ketakutan segera naik lagi ke pesawat, tapi ia terpeleset dan seketika langsung mati. Tidak lama setelah itu, datang militer yang ada di sana menolong mereka. Kapten militer di sana mengatakan mengenai zombie tersebut yang tertarik dengan suara dan cara membunuhnya adalah menembaknya di kepala. Selain itu, kapten militer juga menceritakan mengenai awal mula zombie tersebut berasal dari seorang prajurit yang kabur dan tertangkap. Ia dibawa ke markas tersebut dan membuat beberapa orang termasuk dokter dan juga kolonel di sana menjadi zombie. Di sana juga ada seorang tahanan mantan CIA yang ditangkap karena menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Ia memberikan informasi kepada Gary tentang seorang bernama Jargon Van Braun yang berada di Yerusalem, tempat teraman karena orang-orang di sana membuat benteng yang melindungi mereka dan para zombie. Mendapatkan informasi tersebut, Gary memiliki tujuan baru, yaitu ke Yerusalem. Lalu Gary menelpon istrinya mengenai keadaan di sana, tapi sinyal di sana sangat buruk. Gary bersama prajuritnya memiliki misi untuk mengisi bahan bakar pesawat dan mengantar Gary ke pesawat dengan selamat. Mereka pergi menuju ke pesawat tersebut dengan menggunakan sepeda agar tidak berisik. Istrinya yang galau dan penuh rasa penasaran menelpon Gary kembali. Di lain tempat, telepon Gary berbunyi membuat membangunkan para zombie di sekitar situ. Untungnya mereka sampai di pesawat dan berhasil mengisi bensin pesawat tersebut. Tapi sayangnya kapten militer di sana tergigit dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sorry, boys. I got this one. Mereka pun keluar dari pangkalan militer di sana. Di pesawat, Gary kembali menelpon istrinya dan mengatakan tujuan barunya menuju Yerusalem. Di tengah komunikasinya, terjadi ledakan nuklir yang membuat komunikasi antara Gary dan istrinya pun terputus. Singkat cerita, akhirnya Gary sampai di Yerusalem. Gary menyuruh pilotnya untuk tetap di pesawat, karena Gary tidak akan lama. Gary lalu dibawa oleh tentara menemui Jargon Van Braun. Jargon mengatakan mengapa ia membangun tembok. Karena sebelum peristiwa ini terjadi, mereka mendapatkan pesan mengenai zombie dari India. Jargon juga memperlihatkan kepada Gary mengenai orang-orang yang selamat diberi izin masuk ke dalam tembok untuk berlindung dari zombie. Diperlihatkan juga kalau di luar tembok, para zombie yang tak terhitung jumlahnya sudah berada di luar tembok. Di tengah perbincangan bagaimana mengatasi masalah zombie, beberapa orang yang selamat membuat suara yang cukup keras, membuat zombie bekerja sama agar bisa masuk ke dalam tembok tersebut. Para zombie pun masuk dan mulai menggigit semua orang yang ada di sana. Gary yang menjadi orang penting segera dibawa pergi dari tempat tersebut agar selamat dari serangan para zombie. Di tengah kejar-mengejar dengan zombie, Gary melihat seorang bocil dihindari oleh para zombie. Padahal bocil tersebut masih seorang manusia. Saat sedang melawan para zombie, salah satu tentara di sana bernama Sagan tergigit zombie di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Gary segera memotong tangannya sebelum infeksi menyebar. Helikopter pun sampai di tempat Gary dan bersiap menyebutnya. Tapi muncul para zombie yang mengincar helikopter tersebut dan berhasil menyatukannya. Karena Gary tak kunjung muncul, pilot yang disuruh menunggu oleh Gary pergi terbang meninggalkannya. Tepat saat Gary sampai di bandara, Gary yang melihat pesawat lain yang berangkat segera menghentikannya agar Gary dan tentara yang tangannya dipotong itu bisa masuk. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam pesawat yang tidak lama setelah pesawat lepas landas, para zombie sudah memenuhi bandara.
Terlihat dari pesawat, keadaan Yerusalem yang sudah penuh oleh zombie. Lalu, Gary pun mengobati tangan Sagan yang dipotongnya tadi. Sesudah itu, ia teringat mengenai beberapa orang yang tidak diincar oleh zombie. Membuatnya mendapatkan ide untuk menelpon Gary menggunakan sisa baterai yang tersisa dan menanyakan fasilitas tempat membuat vaksin yang diberikan ke pilot. Pilot pun menemukan fasilitas pembuat vaksin di Wallace yang akan dituju mereka ke sana. Tidak disangka, di dalam pesawat tersebut bisa masuk zombie entah dari mana asalnya, membuat semua penumpang di bagian belakang pesawat tergigit. Penumpang yang berada di bagian depan pesawat pun bersama Gary bekerja sama membuat tembok dari koper atau tas untuk mencegah zombie masuk tanpa bersuara. Tapi ada satu orang ceroboh menjatuhkan tas yang memancing para zombie ke pesawat bagian depan. Para zombie pun menerobos tembok yang dibuat Gary dan yang lainnya. Tidak memiliki jalan keluar dan cara lain, Gary meledakkan pesawat tersebut, membuat para zombie tertarik keluar dari pesawat. Tapi karena ledakan tersebut juga, pesawat tersebut juga jatuh. Dengan kekuatan pemeran utama, Gary dan juga Sagan masih hidup dari pesawat jatuh tersebut, walaupun tertusuk saat kecelakaan itu. Gary dan Sagan pun berjalan melewati kota yang sepi menuju ke fasilitas vaksin di sana. Tepat di depan fasilitas tersebut, Gary yang sudah tidak kuat pun terjatuh pingsan. Berpindah ke kapal induk, kepala militer yang tidak mendapatkan kabar dari Gary membuat ia mengeluarkan keluarga Gary dari kapal induk. Balik lagi ke Gary yang bangun setelah pingsan selama 3 hari dan diceritakan sudah berada di dalam fasilitas tersebut dengan lukanya yang sudah diobati tapi ia diborgol. Lalu masuk 2 orang yang menanyakan asal Gary untuk memastikan Gary tidaklah berbahaya. Gary menyuruhnya menelpon Thierry yang membuatnya percaya kalau Gary bukanlah orang bahaya. Thierry juga mengatakan kepada Gary mengenai keluarganya yang dikeluarkan dari kapal induk ke tempat yang katanya aman karena mengira Gary sudah mati. Gary ditanya oleh orang di sana, untuk apa datang ke fasilitas vaksin? Gary mengatakan kalau ia membutuhkan virus yang sudah ada vaksinnya untuk disuntikan ke manusia agar bisa berkamuflase dari para zombie. Jadi orang-orang di awal yang kita lihat dilewati oleh zombie itu karena mereka memiliki penyakit yang parah. Bahkan zombie aja nggak mau menggigitnya. Jadi Gary pun diterima baik oleh mereka. Tapi masalah selanjutnya adalah sampel obat tersebut berada di gedung B, di mana gedung B saat ini sudah dipenuhi oleh zombie. This is B-Wing now. Malamnya Gary, Sagan, dan kepala fasilitas di sana bersiap pergi ke gedung B. Too loud. Let's go. You sure you want to do this? Of course I'm not. Let's go. Singkat cerita, seperti kebanyakan film lainnya, mereka ketahuan oleh para zombie. Gary pun berpisah dengan Sagan dan si kepala fasilitas. Sagan dan si kepala fasilitas yang dikejar-kejar zombie memutuskan untuk balik ke gedung yang aman. Tapi karena semua zombie menuju ke arah Sagan dan si kepala fasilitas, membuat Gary bisa sampai ke sampel obat tanpa dikejar zombie. Setelah masuk, Gary segera mengambil semua jenis obat yang ada di sana. Tapi saat mau keluar, muncul zombie menutup pintu membuatnya ia terjebak di dalam ruangan tersebut. Dengan YOLO, Gary menyuntikkan obat yang ia pilih acak ke dirinya untuk membuktikan kalau teorinya benar dan tidak salah pilih obat. Karena kalau ia salah, Gary akan mati seketika. Setelah beberapa waktu, Gary pun membuka pintu ruangan tersebut, membuktikan apa ia benar atau salah. Dan hasilnya, zombie tersebut tidak melihat Gary sama sekali. Gary pun berhasil melewati para zombie tersebut tanpa tergigit. Setelah diberi vaksin untuk penyakit yang disuntikan, Gary dan Sagan pun keluar dari fasilitas tersebut dengan membawa banyak vaksin. Film diakhiri dengan manusia yang sudah tidak terlihat oleh zombie dan melawan balik, yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan akhirnya, Gary pun bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Our war has just begun. Sekian alur cerita dari film World War Z. Bagaimana menurut kalian mengenai film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan notifikasi juga untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.